cm. Alhamdulillah lahir dengan sehat dan selamat gitu. Terus pengalamannya mungkin sambil nanya juga nggak apa-apa sih, apa yang mau diceritain gitu kira-kira. Mereka sempat bahas di Instagram juga reaksi yang mungkin pengalaman reaksi seperti apa sih? Oke, mungkin aku bisa ceritainnya kayak perbedaan pengalaman operasi pertama sama yang kedua gitu kali ya. Perbedaannya dulu pas lahirin Ar sama yang sekarang. Pasti dengan metode baru, ya pasti ada prosedur yang berbeda juga. Mungkin nanti Dokter Mary juga bisa jelasin ya perbedaannya apa. Tapi kalau aku kan dari pengalaman aja nih. Yang beda sih kayaknya kalau dari segi pasien gitu ya, cuman di puasanya doang gitu kan. Karena kita nggak ngerti ya. Puasanya lebih singkat gitu dengan metode RX ini yang metode baru. Terus kalau prosedurnya sih aku rasa sih sama-sama aja, cuman memang efeknya di aku agak berbeda gitu, reaksi aku mungkin terhadap anestesinya atau apapun itulah agak berbeda. Kalau pas lahiran Ar aku feel good aja gitu, kayaknya di ruang operasi juga masih bisa ngobrol sama objinnya, terus kayak setengah sadar sih waktu itu, tapi nggak banyak ngerasain apa-apa. Namun memang pemulihannya lebih lama ya. Kalau pas lahiran Ar aku baru bisa tegak itu kan 24 jam pasca operasi ya, baru bisa jalan juga yaitu 24 jam itu setelah operasi. Nah kalau sekarang mungkin ketika operasi memang pengalamannya beda gitu ya, aku ngerasa pusing, terus aku ada muntah-muntah, terus juga mungkin ada side effect dari anestesinya, mungkin aku satu badan gatel-gatel, tapi memang pemulihannya ya lebih cepat sih dibandingkan yang pertama. Walaupun memang setiap orang mungkin punya masa recovery yang berbeda-beda. Ada dokternya sih sempat bilang ke aku, ada orang yang 2 jam aja udah bisa duduk gitu kan, udah bisa duduk, dalam 6 jam udah bisa jalan dan mandi. Sementara kalau aku mungkin karena ada side effect yang aku rasakan, ketika 6 jam pasca operasi aku masih kelihatan gitu, masih belum bisa duduk. Terus akhirnya baru bisa jalan itu 15 jam pasca operasi gitu. Cuman overall sih ya itulah, itu bagian dari perjuangan melahirkan aja aku bilang sih. Jadi di hari pertama karena bayi aku juga ketika lahir langsung dibawa ke NICU, kemudian aku pun juga mungkin punya ekspektasi oke, dalam 2 jam nih aku udah bisa bergerak. Ternyata tidak seperti itu. Mungkin itu sih yang bikin aku agak-agak kayak feeling down sedikit gitu loh, kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain nih, aku belum bisa recover, terus aku juga belum bisa ngapa-ngapain untuk bayi aku gitu. Itu sih yang bikin aku agak-agak stressed out. Tapi di hari kedua ketika udah mulai bisa bergerak, terus juga aku udah mulai bisa visit bayi aku di NICU, alhamdulillah udah ngerasa lebih baik, jauh lebih baik. Dan apalagi sekarang ya di hari keempat sih udah sangat-sangat enakan banget sih ke kami gitu sebagai keluarga. Dari mulai Randi alhamdulillah lulus S2-nya dengan hasil yang memuaskan juga, udah selesai kuliahnya, bisa nyamperin aku tepat waktu ya, bayinya nggak berojol duluan. Jadi masih bisa nemenin juga ketika aku lahiran, dan sekarang juga hands on banget juga sama anak-anaknya ya, karena sekarang punya 2 anak dan kerasa banget sih, maksudnya harus butuh effort lebih gitu untuk bisa ngasih kasih sayang dan juga berbagi waktu dan energi untuk 2 anak itu. Dan alhamdulillah seneng banget sih ada Randi gitu kan, jadi ada partner aku lah yang bisa saling bantu untuk urus anak, dan dia juga sangat-sangat perhatian juga sama aku, jadi nggak pengen aku juga terlalu capek, ngasih aku waktu untuk recover juga. Asya, arti nama anaknya sendiri apa ya? Syafa Nina Wardana Bakhtiar. Syafa itu sebenarnya sama kayak nama aku ya, jadi Syafa artinya itu murni, suci, Nina itu perempuan yang ramah dan anggun gitu. Jadi Syafa Nina anak perempuan yang suci, ramah dan anggun. Wardana Bakhtiar nama belakang dia yang agak panjang. Jadi cuma bisa itu aja. Punya 2 anak mengurangi kegiatan di entertainment nggak kedepannya nih? Kalau sekarang sih masih ada beberapa kontrak yang harus dijalanin sih, jadi
ya berjalan seperti biasa aja sih, belum ada rencana untuk mengurangi juga, tapi pastinya kalau pasca lahiran ya aku butuh lah ya sekitar 1 bulan gitu kan untuk recover, untuk bisa optimalin juga beradaptasi sama bayi yang baru lahir. Jadi paling aku istirahatnya sih sekitar 1 bulan gitu, untuk pemulihan pasca lahiran ini. Iya, jadi aku kira kan Al itu jealous ya, karena pas di perut tuh kayak kadang masih suka jealous gitu. Ternyata dia seneng banget punya adik, dia kayak begitu aku selesai operasi, dia langsung nanya gitu pas aku di kamar gitu kan, dia nungguin tuh di kamar. Adik mana mama, adik mana? Ntar ya adik masih belum ada, mama juga belum ketemu adik gitu. Terus dia nanya lagi besoknya gitu kan, dia nggak nginep tapi dia cuma visit doang tuh. Besoknya, mama adik udah ada belum? Bentar ya nah, adik belum bisa kita lihat gitu, adik masih di ruangan dokter, aku bilangnya kayak gitu. Jadi dia sangat-sangat menanti adiknya. Terus yang awalnya sebelum lahiran tuh dia bilang ke aku kayak, nanti kalau mama lahiran aku nggak mau ke rumah sakit, aku mau tunggu di rumah aja. Tapi begitu kayak sekarang pas dia udah tahu kayak mamanya lahiran, terus dia bisa ketemu adik, dia langsung yang kayak, aku mau ke rumah sakit, aku mau lihat adik kayak gitu. Terus akhirnya ketika ketemu pertama kali juga seneng banget dia kayak, happy banget aku punya adik kayak gitu. Terus dia kayak gemes banget sama adiknya, kayak adik semuanya kecil, pipinya kecil, telinganya kecil gitu. Terus dia main-mainin gitu. Dia gemes banget sih. Terus dia kayak, mama aku boleh gendong adik nggak ya, padahal dia juga masih kecil kan ya. Jadi kayak ya udah kita pegangin gitu. Jadi alhamdulillah sih ternyata reaksinya di luar dari ekspektasi aku ya. Aku kira dia bakalan cuek aja gitu sama adiknya, ternyata dia ngerasa happy juga dan senang banget punya adik. Alhamdulillah. Iya, jadi ada beberapa hal yang mesti diobservasi sih kebetulan. Aku juga nggak terlalu paham sih nama termsnya apa dari segi medisnya. Intinya sih ada dari sisi pernafasannya sama level glukosanya yang harus diperhatikan dulu, sehingga harus ditangani di NICU. Itu aja sih yang bisa aku share. Cuman 24 jam aja sih dia diobservasi. Setelah itu alhamdulillah semuanya sudah baik, sudah normal, dan ya sekarang udah menjadi newborn yang bisa aku take care seperti biasa. Alhamdulillah udah keluar. Kayaknya sih pakai babysitter ya, karena aku pengen ya get as much help as I need aja gitu. Mengingat juga punya 2 anak kan, jadi biar bisa bagi waktu juga, biar aku juga bisa kerja, terus juga biar lebih nyaman aja sih gitu. Cuman memang ya nggak semuanya dikerjakan babysitter juga sih, pasti kan bagi-bagi tugas ya. Sama Nani juga ya lebih considernya karena punya 2 anak juga sih. Kalau untuk kehamilan yang kedua ini dilakukan program atau memang Kita alami, cuman memang terencana. Jadi memang udah direncanakan. Sebelumnya memang aku kan program KB dulu, maksudnya masih pakai KB. Jadi ketika merencanakan ya harus butuh waktu untuk lepas KB dulu, terus memperhatikan siklus. Terus di Brawijaya juga bisa tanya-tanya sih sama obgynnya gitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk ini ya, membantu fertilitas ataupun kesehatan kita gitu, supaya bisa subur dan juga bisa sesuai rencana juga. Terus nanya-nanya tips kalau misalkan mau anak perempuan harus kayak gimana, di sini juga ada tips-tipsnya gitu kan. Terus itu aja sih paling, sama ya perhatikan asupan gizi. Jadi kita udah rutin minum vitamin ini berdua, itu suplemen buat kesehatan kita berdua. Udah itu aja sih. Siapa? Nanti pulang Hari ini